Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk segenap anugerah yang indah yang sudah Kau berikan buat kami. Dari sejak kami membuka mata kami bersyukur Bapak punya Allah yang hidup, punya Allah yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dibawa kepada satu panggilan yang mulia, satu panggilan yang kekal. Dan kami bersyukur Roh Kudus yang tuntun kami untuk melakukan hal-hal apa yang Bapa mau. Dan biarlah saat ini Bapa, Engkau yang memberi kebenaran firman dari isi hatimu sehingga kami boleh dimerdekakan, kami boleh dimenangkan, sehingga apa yang menjadi rancanganmu Bapa untuk mengubahkan kami menjadi serupa segambar seperti anakmu boleh jadi dengan karyamu. Terima kasih dan kami mau alaskan persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ambil alih seluruh pengajaran ini. Dan Engkau yang tuntun setiap kami untuk memahami apa yang menjadi isi hatimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hari ini melanjutkan satu tema, ya, satu materi yaitu berjudulkan Yesus Manusia Standar. Ya, minggu lalu kita sudah memulainya dengan beberapa subtema. Yang pertama adalah serupa Yesus, bahwa pada hakikatnya tujuan Allah menjadikan manusia di muka bumi itu untuk menjadikan manusia Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk apa? Untuk membawa surga turun. Untuk apa? Untuk membuat kopian surga di muka bumi ini. Ya, itulah ide, itulah gagasan, itu adalah rancangan dari Bapa Surgawi buat kita semuanya, Saudara. Nah, eh, ketika manusia berdosa, seperti yang kita tahu, manusia putus hubungan dengan Allah dikarenakan manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk apa? Memulihkan karya itu, memulihkan ide itu, memulihkan rancangan itu. Jadi, sudah semua rancangan Allah itu tidak terhenti. Hanya saja waktu itu sempat digagalkan oleh si jahat, namun Bapa mengutus anaknya untuk melanjutkan kembali proyek Allah Bapa ini. Ya, oleh sebab itulah rohnya Tuhan Yesus itu kenapa ditaruh di dalam manusia yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah itulah karya yang Allah mau supaya kita betul-betul mengerti sebagai orang percaya dan mengalami satu pertumbuhan, satu kedewasaan penuh, bukan hanya secara teori, tapi betul-betul pengenalan secara utuh. Ya, kemudian Yesus selama di muka bumi, ini yang subbab yang kedua kemarin saya sudah bahas. Yesus selama ada di muka bumi, ia dijadikan standar manusia oleh Allah. Jadi kurang lebih Bapak tuh mau supaya kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, mengikuti teladan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ya, karena itulah kita semua ditetapkan dan ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada sub yang ketiga, yaitu setara dengan Allah. Ya, kita mulai dari sini. Saya akan share screen. Oke. Nah, kita baca dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Setara dengan Allah. Bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti Dia? Kita akan mempelajari bagaimana Dia yang setara dengan Allah dapat menjadi manusia. Dengan demikian, kita akan mengetahui juga bagaimana manusia dapat setara dengan Allah. Ya, memang bahasanya ini kalau saudara perhatikan agak muter. Tapi singkatnya saya kalau boleh jelaskan buat Bapak Ibu sekalian bahwa Allah menjadi manusia supaya manusia setara dengan Allah. Yesus, Sang Putra, ya, turun ke muka bumi untuk menjadi manusia supaya apa? Manusia ini dimampukan untuk pulih menjadi keluarga Elohim. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa dikatakan keluarga Elohim? Karena setara dengan Allah, bukan berarti Allah itu sendiri. Tangkap sejauh ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita itu
manusia Allah. Paulus berkata demikian. Kenapa? Karena dasarnya kita ini dilahirkan, kita ini diciptakan di muka bumi ini membawa roh Allah. Seperti itu. Tapi karena dosa, kita nggak setara dengan Allah. Derajat kita jauh turun, saudara. Ya. Tapi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat kembali menjadi anaknya yang terkasih. Saudara. Nah, ada ayat ini yang menarik. Kita akan baca Lukas 1 ayat yang ke-30. Ya, di dalam materinya saudara pasti ada. Jadi saya akan share screen di sini. Mari kita baca. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan kurang lebih mirip, saudara, tapi di sini yang digarisbawahi adalah kata overshadow, ya. Dikatakan the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Ya, menaungi. Therefore also that Holy One who is to be born will be called to the Son of God. Sejak malaikat itu pergi, Roh Kudus turun atas Maria dan Yehova turun ke rahim Maria. Kemudian dikatakan ketika Roh Yehova memasuk sel telur di rahim itu, terjadi proses pembuahan di rahim Maria, lalu menjadi bayi. Setelah cukup waktunya, bayi itu lahir di sebuah kandang. Saudara, ini menceritakan satu proses di mana Yehova itu menjadi manusia. Ya, Yehova itu menjadi manusia dengan cara apa? Roh Kudus menaungi Maria. Jadi perhatikan di sini, kalau manusia itu cenderung ya, kalau bicara tentang perkawinan itu atau kelahiran itu diartikan secara lahiriah, secara badani. Sama seperti kalau kita mengenal keluarga Elohim, ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, atau ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ya, itu menggambarkan keluarga, saudara. Tapi sering sekali kita memaknai bahwa berarti Allah kawin mengawinkan. Langsung pikirannya seperti itu, saudara. Dan proses kawin mengawinkannya Allah itu diartikan kayak secara biologis. Padahal bukan. Allah selalu berfirman dalam melahirkan, dalam menciptakan Allah dengan cara apa? Berfirman. Seperti itu. Ya. Nah, sama seperti proses kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi. Tidak melalui proses hubungan badan atau secara biologis antara manusia, yaitu Maria dengan Yusuf. Oke. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, benih Yehova itu dibenamkan di dalam rahimnya Maria. Lahirlah Tuhan Yesus. Nah, ini yang dikatakan, ya. Allah diwakili dengan Tuhan Yesus turun ke muka bumi menjadi manusia dengan maksud dan tujuan apa? Supaya manusia yang derajatnya di bawah ini dinaikkan untuk setara kembali dengan Allah. Oleh sebab itu, kebenarannya begini, saudara semua. Sering manusia ketipu dengan kebohongan-kebohongan iblis. Kebohongan yang dalam hal apa ini? Kebohongan dalam hal identitas. Itu yang sangat mendasar. Kebohongan dalam hal identitas ini yang membuat manusia itu akhirnya jauh dari Tuhan. Minggu lalu saya cerita, saudara,
Ada satu kejadian di mana saya bertemu dengan orang yang memang sudah bergulat di dalam dunia pelayanan di gereja, tapi dia mengalami satu ketertuduhan, dia mengalami satu intimidasi, dia merasa bahwa dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia merasa jauh dari Tuhan, Saudara. Karena apa? Dibohongi sama iblis, kamu gak layak. Padahal karya Tuhan Yesus itu di kayu salib, Saudara. Itu betul-betul melayakkan kita. Jadi gini, kasarnya kalau boleh saya bilang, Saudara, kalau kita masih kalau kita masih eh, menganggap diri kita itu tidak layak, kita sebenarnya sedang tidak percaya karya keselamatan Tuhan. Oke? Nah, ini yang disebut dengan kebohongan iblis, Saudara. Beberapa waktu lalu, izinkan ya saya share. Nggak tahu Saudara baca atau tidak, tapi saya coba cari apa yang saya bagikan waktu itu. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 4. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Saya mau berhenti di sini aja deh. Ya, dikatakan di situ ekstrim, Saudara. Kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Ketika saya membaca, hikmat saya mendapatkan berarti orang salah itu sombong. Buat saya ya, buat saya. Saya ketika membaca ini ekstrimnya buat saya pribadi. Berarti kalau kita salah dan memegang kesalahan itu sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena kita terlalu kuat memegang ketertipuan itu, kesalahan itu. Kita tidak mau open mind. Kita tidak mau membuka pikiran kita. Kita tidak mau merendahkan hati kita untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya. Sombong tidak bicara soal masalah pamer, Saudara. Tidak. Tapi kesombongan itu bicara tentang apa? Kekerasan hati manusia. Ya. Jadi sombong tidak hanya bicara nih loh, aku punya ini. Ini loh, aku punya segudang ilmu. Ini loh, aku punya segudang title. Ini loh, aku punya segudang prestasi. Ternyata kesombongan tidak bicara tentang pamer, Saudara. Tapi ketika hati kita mengeraskan dan kita memegang kesalahan, kita sebetulnya sedang sombong di hadapan Tuhan. Ya, dan itu yang membuat manusia menjadi apa, Saudara? Batu, tanda petik. Bahasa anak zaman sekarang, batu itu artinya sombong atau keras kepala. Tidak mau dirubah, susah berubah. Ya. Dan tolong catat sini, Saudara. Sabtu malam saya sedang discuss, saya sharing dengan satu teman. Saya bersyukur bahwa kenal teman ini, orang ini, Saudara. Dia belum menjadi orang percaya yang betul-betul bayar mahal, belum. Dia masih bergumul dalam masalahnya, masalah keluarga seperti biasa, Saudara. Lalu di situ tengah malam saya ngobrol sama orang ini. Kemudian saya bilang gini, tahu nggak? Kalau orang sadar, orang tahu dia salah, itu kasih karunia. Itu anugerah loh. Kenapa? Nggak semua orang bisa mengerti atau mempunyai satu kesadaran bahwa saya salah. Oke? Artinya gini, perhatikan Saudara, ada dua tipe sebetulnya orang itu. Rata-rata atau saya menyimpulkan umumnya. Ada orang yang terlalu independen. Ada orang yang terlalu masuk independen itu terlalu mampu, terlalu merasa bisa, terlalu merasa kuat. Ya. Dan satu golongan lagi adalah orang yang merasa butuh orang lain. Oke. Saya bahas dua hal ini ya. Orang yang terlalu independen itu artinya apa? Aku merasa mampu, aku gak butuh orang lain, aku bisa melakukan. Apakah itu jelek? Gak juga sih. Ketika memang di dalam satu dalam satu keadaan, satu musim yang mana
kita harus berjuang sendiri, itu sangat bermanfaat. Tapi kalau misal kita berada dalam satu komunitas, saudara, kita di dalam satu ranah keluarga, kita bicara tentang ranah sosial, saudara, orang yang terlalu independen agak susah untuk menerima masukan, teguran, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merasa mampu, karena merasa bisa. Nah, Tuhan bicara di situ. Sebetulnya percakapan ini bukan hanya mulai dari hari Sabtu, bahkan dari pagi ada satu pembahasan, ya, saya dengan beberapa rekan di situ. Sebetulnya kalau kita terlalu independen, terlalu kita merasa mampu, terlalu merasa kuat, itu akan membahayakan diri kita. Kenapa? Kita akan menjadi orang yang menjadi pribadi yang mungkin sok kuat. Kita nggak butuh yang lain. Bahkan kita merasa paling benar. Ya. Tapi kalau suruh milih antara golongan yang terlalu independen atau merasa butuh, saya memilih orang yang membutuhkan. Kenapa? Ketika kita memiliki hati bahwa kita itu butuh pertolongan, kita butuh bantuan. Bantuan dari Tuhan, bantuan dari sesama. Kita itu sedang praktek merendahkan hati, saudara. Karena ketika kita merasa bahwa oke, aku masih butuh bantuan loh. Kita sebenarnya sedang memiliki hati mau belajar. Tapi sebaliknya itu tadi, golongan orang yang terlalu independen, saudara, ini orang mau bantu itu jadi enggan dulu, sungkan dulu, betul nggak? Kayak misalnya kita melihat, oh dia bisa, oh ya udah, biarin aja. Tapi who knows, siapa tahu, saudara, orang yang merasa kuat itu tadi sebetulnya rapuh di dalamnya, bisa nggak? Tentu, tentu, ya. Coba aja, misalkan Anda diperhadapkan dengan dua orang nih ya, yang satu ini kayaknya giat banget gitu. Kira-kira menurut Anda secara kasat mata nih ya, orang ini perlu dibantu nggak? Nggak perlu, dia bisa, betul nggak? Tapi yang satu lagi ketika Anda melihat bahwa ini orang kayaknya kesusahan, orang ini kayaknya butuh bantuan nih, ya, dia membuka diri nih, bahwa tolong dong bantuin gitu. Pasti kita akan berani menawarkan bantuan, betul? Nah, hal ini saudara tangkap sebagai satu perumpamaan. Yang mana kita harus memiliki hati terbuka itu tadi. Kalau kita terlalu independen, kita terlalu mampu, kita terlalu merasa bisa, saudara. Kita sebenarnya sedang membangun satu uh, imun di dalam kehidupan yang keras. Ya, sama seperti kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita di hadapan Tuhan nggak perlu kita sok kuat. Kita di hadapan Tuhan nggak perlu kita merasa sok mampu. Di hadapan Tuhan justru apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang miskin di hadapan Tuhan, dia akan dijadikan kaya. Betul? Artinya apa? Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke? Jadi, renungkan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga belajar. Ya, ketika ada ketemu dengan beberapa orang, begitu ya, kita ngobrol segala macam, kok bisa begini, kok bisa begitu. Tuhan selalu ajarkan. No, saya pun masih belajar. Saya pun masih banyak salah. Saya pun masih bergumul seperti saudara. Tapi kalau sebaliknya kita merasa mampu, kita merasa bisa, saudara. Justru itu kadang bisa menghambat kuasa Tuhan turun. Bisa menghambat janji Tuhan turun, saudara. Satu ayat saya mau bacakan buat saudara. Ini tidak ada di materi, tapi kiranya Bapak Ibu sekalian mendapat satu tambahan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang ke-15. Sampai 16. Ya, saya akan ulang, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 16. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat
dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, di dalam terjemahan Amplified Bible saya temukan tuh bahasanya gini, dengan bertobat dan kembali kepadaku, dikatakan gitu ya, kamu akan diselamatkan. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, jadi ayat 15 bicara satu sikon bahwa kata Tuhan tuh gini, udah, datanglah kepadaku. Kembalilah kepadaku, kamu akan diselamatkan. Tapi ayat 16 bicara tentang kondisi orang Israelnya, kan gitu ya. Di terjemahan originalnya berkata demikian, atau kalau di Alkitab kita bisa memaknainya bahwa kita kita memiliki satu kehidupan, atau seperti yang dikatakan ayat 16 begini. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ini satu situasi bangsa Israel waktu itu, atau bahkan kalau dicerminkan sekarang, saudara, ini bisa menggambarkan kondisi kita. Ini yang tadi saya bilang, orang yang terlalu independen. Oke, tidak butuh pertolongan. Dia merasa mampu. Berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari, dan hasilnya apa, saudara? Lenyap. Kemudian, masih aja berkata begini, katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Oke, kalau naik kuda biasa, lari cepat, udah, lenyap. Ngalas lagi. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, ini saudara yang dimaksudkan bahwa datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Ketika kita sedang bergumul, ketika memang kita punya problem, ketika kita punya masalah, bahkan ketika kita nggak punya masalah pun, saudara, kita perlu kembali kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, betul? Yang ada apa? Kita sebagai manusia kadang-kadang terlalu ngide bahwa aku punya masalah ini, solusinya pasti begini. Kecenderungan manusia, perhatikan di sini, saudara. Kecenderungan manusia setiap kali dia punya masalah yang diharapkan adalah apa? Hasil yang instan. Bisa mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan kadang membutuhkan proses buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa disuruh makan buah kehidupan. Tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat membuat Adam dan Hawa instan memiliki pemahaman seperti Allah. Tangkap? Buah kehidupan bicara tentang proses, saudara. Jadi kita boleh pilih yang mana? Ya, tolong ini direnungkan. Karena kalau kita terlalu kuat, maksudnya terlalu kuat mengandalkan kekuatan kita, susah untuk kita menerima pertolongan dari Tuhan. Saudara. Karena apa? Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat. Tuhan datang untuk orang yang sakit. Tuhan datang untuk orang yang membutuhkan. Amin. Oke, kembali ke sini, saudara. Jadi kembali lagi bahwa Yesus atau Yehova sebelum dia punya tubuh daging, namanya Yehova atau Yahweh, dia turun ke muka bumi melalui apa? Benih ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus. Sehingga benih itu ditanamkan di dalam diri Maria dan kemudian dia mengandung dari Allah, dikatakan begitu. Lahirlah Yesus dan Yesus itu dijadikan manusia standar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bertanya jadi orang Kristen tuh harusnya kayak apa? Ya lihatlah gambar aslinya, yaitu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Oke. Saya akan tambahkan satu hal bahwa nilai dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus betul-betul memaknai dengan benar. Sebentar. Di Matius 1. Oh no.
Lukas pasal yang ketiga. Sudah ada beberapa ayat, tapi saya ambil dari Lukas. Lukas pasal yang ketiga. Ayat 22. Saya akan bacakan. Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Siapa yang sampai hari ini masih mencari perkenanan Tuhan? Hanya saya? Apakah saudara semua merasa dikenan oleh Allah sampai detik ini? Halo? Siapa yang masih merasa jauh dari Tuhan? Bagaimana caranya sih kita itu dikenan sama Allah kira-kira? Apakah kita perlu melayani Tuhan secara full timer? Apakah setiap hari kita harus betul-betul berlutut sama Tuhan sampai menangis-nangis? Itu semua tidak salah. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi, sekali lagi, untuk menjadi standar manusia buat kita semua, saudara. Tapi kadang untuk mencari perkenanan Tuhan itu menyibukkan diri dengan mencari kesibukan-kesibukan, aktivitas, mencari satu kegiatan-kegiatan yang merasa kayaknya layak, kayaknya sempurna buat Tuhan, saudara. Tapi apakah itu cukup menjawab apa yang Anda sedang kejar, yaitu supaya dikenan sama Tuhan? Orang yang dikenan Tuhan itu apa? Seperti apa sih? Itu orang-orang yang Tuhan pilih, saudara. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang Tuhan bela. Caranya satu, yaitu apa? Kalimat Lukas 3 ayat 22 tadi dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. So, supaya kita dikenan oleh Bapa di surga, saudara, kita harus menjadi anak. Amin. Sekali lagi, supaya kita dikenan oleh Bapa di surga, kita harus menjadi anak. Kita semua punya orang tua, ya. Tapi gini, kerinduan seorang orang tua itu kepada anaknya apa sih? Secara umumnya, memberikan sesuatu yang terbaik. Betul tidak? Saya rasa ini natural, alami. Semua yang menjadi orang tua, seharusnya ya, supaya anaknya itu jadi baik, supaya anaknya itu menjadi benar, supaya anaknya itu jauh lebih sukses daripada kita. Dan apa yang kita punya bahkan kita beri buat anak. Karena apa? Kita mau memberi yang terbaik. Itu yang Bapa Surgawi lakukan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi masalahnya adalah apakah kita selama ini mendekat kepada Bapa, saudara, menjadi anak. Itu kuncinya. Ya, aku anak Allah, aku punya kuasa, punya otoritas, aku dapat memindahkan gunung. Aku dapat memanjangkan tangan, memanjangkan kaki yang pendek sebelah, segala macam. Oke, kalau secara kuasa Anda udah dapat, saudara, itu good, itu bagus. Tapi nggak cukup loh. Miliki hubungan kepada Bapa antara kita sama Allah itu punya hubungan antara anak dengan Bapa. Dengan demikian, Allah berkenan kepada kita, saudara. Caranya bagaimana? Bangun hubungan, bangun komunikasi. Amin. Nah, selama ini, saudara, yang kita gumulkan hari-hari ini, apakah betul-betul kita menjadi seorang anak? Saya sih sampai detik ini, sampai hari ini, terus-menerus sedang belajar memahami bahwa saya anak.
Saya nggak butuh teori, saya nggak butuh pengakuan, tapi betul-betul mengalami, saudara. Ya, kalau ditanya hal ini, apakah status kita di hadapan Allah? Anak, betul. Tapi pengertian secara teori itu harus hidupi. Kalau Anda sedang butuh sesuatu, perasalah perasaan Bapak Ibu sekalian itu sebagai anak yang dekat dengan bapaknya, dan pasti Bapak itu memberikan sesuatu yang terbaik buat anaknya. Amin, saudara. Karena kalau tidak, kita akan susah payah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kita akan menyibukkan diri, saudara. Dan apa yang kita lakukan sekali waktu pasti membuat kita lelah. Karena ngerasanya kalau kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat hormat dari manusia, nggak diakui oleh manusia, nggak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau kita benar melakukan kehendak Tuhan, sudah pasti punya reward. Pasti dapat anugerah, pasti mendapat sesuatu dari Tuhan. Nggak mungkin enggak. Betul? Tapi kalau sampai detik ini kita tidak menghasilkan apa-apa, hanya ada dua. Satu, karena memang masih musimnya musim berakar, musimnya masih musim tumbuh, belum musim berbuah. Atau yang kedua, saudara, jangan-jangan nih kita salah ambil keputusan. Seperti analogi minggu lalu yang saya ceritakan, saudara. Waktu ngobrol sama Pak Yosi. Di meja makan kami bicara, saya ulang ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum ada di sini. Nah, satu percakapan itu kita discuss. Coba, kalau kita buka usaha di kota besar, taruh kata di Jakarta, Alfamart, Indomart, atau apapun itu, rumah makan. Kita nggak usah pusing-pusing meng-hire, mencari karyawan untuk juru parkir. Kenapa? Ketika Anda lagi bangun gitu aja, pasti akan didatangi nih sama yang ormas-ormas yang berkepentingan, betul tidak ya? Ormas-ormas yang merasa punya lahan itu. Dan dia akan menawarkan, udah nanti untuk urusan parkir biar ditangani oleh kita. Jadi kita sebetulnya nggak perlu memusingkan, mengeluarkan biaya buat juru parkir. Tapi sering sekali kejadiannya gini, ketika nanti hari lebaran, hari besar gitu ya, juru parkir atau ormasnya itu nodong sama yang punya usaha. Ini udah punya lebaran, kita itu udah jaga 1 tahun, minta THR ujung-ujungnya. Nah, perhatikan saudara, sebetulnya si owner usaha itu berhak nggak sih ngasih THR? Harusnya nggak berhak. Loh, kenapa nggak berhak? Karena kan si juru parkir itu bukan dipekerjakan, saudara, tapi dia menawarkan diri untuk menjadi juru parkir. Tapi ketika ada kebutuhan, ada keperluan, dia datang untuk meminta sesuatu kepada ownernya. Nah, pemahaman ini, saudara, seperti di Matius 7, ayat 21-23. Sering kita menawarkan diri sama Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Aku mau jadi ini ya Tuhan. Aku mau pakai ini ya Tuhan. Aku mau jadi ini ya Tuhan. Aku mau jadi rasul ya Tuhan. Aku mau jadi nabi ya Tuhan. Aku mau jadi penginjil ya Tuhan. Aku mau menjadi gembala ya Tuhan. Aku mau jadi pengajar ya Tuhan. Tapi Tuhan gak suruh. Ketika Tuhan gak berkati, teriak-teriak sama Tuhan. Why? Kenapa? Kan aku udah kerja buat engkau Tuhan. Tuhan bisa enak aja bilang, aku dari awal gak suruh engkau loh. Kamu yang datang nawarin diri, kamu yang ngambil hak, kamu dapat berkat pakai nama aku, kamu yang dapat PK-nya, kamu telan sendiri, giliran butuh, nodong. Kasarnya sih gitu, saudara, kalau pakai bahasa saya. Anggap ya. Makanya kita harus kembali menjadi seorang anak. Amin. Ini pekerjaan yang butuh betul-betul kerendahan hati. Ya. Untuk menjadi dan sadar bahwa kita adalah anak Allah. Betul-betul. Tiap hari Bapak Ibu Saudara harus mulai praktek dalam perasaannya bahwa Bapak, terima kasih.
Aku adalah anakmu. Kalau aku anakmu, kau pasti memberikan yang terbaik buat aku. Engkau pasti tidak tinggal diam. Apapun yang terjadi, saudara, kita pasti percaya sama Bapa kita di surga. Seperti itu. Nah, berikutnya. Itu sekedar tambahan. Yang keempat, kita baca sama-sama dulu ya. Oke. Setelah Tuhan Yesus menebus manusia dari tangan si iblis, dia naik ke surga. Tetapi dia secara roh kembali ke dunia mengetuk hati setiap orang. Ingin diundang masuk ke dalam hati orang itu. Yang mendengarnya dan mau membuka hatinya menerima Yesus, dia pimpin dan tuntun orang itu hingga rohnya memperoleh tempat yang terutama dalam hidup orang percaya. Dan hati orang itu diganti dengan hati yang baru. Orang percaya ini akan memperoleh hati yang taat dan mudah menurut. Sampai orang itu mau melepaskan semua konsep berpikirnya yang lama seluruhnya untuk diganti dengan pikiran Kristus. Di dalam Yeskiel 36 ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara, kita kembali kepada penebusan sebentar. Ya, kita harus memaknainya dengan benar. Seperti apa, saudara? Sederhana. Kembalikan, saudara, nilai karya salib Tuhan Yesus buat hidup saudara semuanya. Pertanyaannya gini. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Buat kita, itu untuk apa sih? Saya percaya saudara semua bisa jawab. Tebus dosa. Melayakkan kita. Melepaskan kita dari kutuk. Menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Menjadikan kita anak Allah. Salah? Enggak. Sama sekali enggak. Itu yang di awal-awal pertobatan saya renungkan, saudara. Saya itu bertanya-tanya, Tuhan, aku tahu kau mati buat nebus dosa. Tuhan, aku tahu kau mati buat bayar kutuk. Tuhan, aku percaya Engkau nebus aku untuk melepaskan aku dari segala kemiskinan, dari noda kelaparan. Tapi aku butuh jawaban. Kenapa, Tuhan? Aneh nggak sih pertanyaan itu, saudara? Mungkin secara umum aneh, tapi gini. Saya kasih contoh. 3 minggu yang lalu, saya ketemu sama anak yang masih belasan tahun. Kita diskusi. Anak itu tanya, kenapa Tuhan tuh tahu kalau manusia mau jatuh? Terus di Taman Eden dikasih buah pengetahuan baik dan jahat gitu. Pertanyaan polos banget, saudara. Jadi kami diskusi tentang hal itu. Saya jawab. Lalu saya lempar satu pertanyaan lagi. Aku kasih kamu pertanyaan, tapi tolong jangan dijawab hari ini. Pertanyaan ini gampang banget. Pertanyaan itu sederhana banget. Kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Dia mau jawab, no. Jangan jawab sekarang. Kamu harus dapetin sendiri Tuhan bicara sama kamu. Jadi artinya apa? Pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara pribadi. Saya bilang, jawabannya mungkin nggak akan sama. Jawabanmu nggak akan sama. Tapi coba kamu renungin sampai nanti minggu depan kita ketemu, kamu jawab. Akhirnya deal, saudara. Minggu berikutnya karena sama-sama sibuk, akhirnya lewat. Kemudian minggu lalu kita nggak ketemuan, baru hari Minggu ini kemarin ini, saudara. Anak ini datang kepada saya. Dia bilang, Kak, saya mau bayar utang. Bayar utang. Oh iya, kamu punya PR ya. Sini, kami duduk, saudara. Anaknya masih SMP. Kelas 3 kalau nggak salah. Iya, kelas 3.
Sorry, kalau nggak kelas 3, kelas 1 SMA. Antara itu. Lalu kami ngobrol. Gimana? Jawabnya apa? Lalu dia cerita. Jadi gini, Kak. Minggu-minggu lalu, tiba-tiba saya tuh nggak bisa nafas. Nggak bisa mengeluarkan nafas juga. Terus saya ke rumah sakit. Oke. Itu benar-benar kayak rasanya mau mati. Anak ini bahasanya polos seperti itu ya. Rasanya mau mati, nggak bisa nafas. Ngeluarin nafas aja berat. Oke. Terus dia ke rumah sakit, saudara. Waktu di rumah sakit, antrinya panjang. Belasan. Kebayang ya? Benar-benar udah butuh pertolongan, tapi harus ngantri gitu ya. Terus di hatinya dia cuma bilang gini, Tuhan, kalau Engkau sayang, masih sayang sama aku, tolong aku, kasih mujizat. Terus apa yang terjadi? Nggak sampai 5 menit tiba-tiba anak ini dipanggil. Ya, sama dokter ya, cepatlah. Nah, jadi ditangani segala macam, mungkin dikasih oksigen dan lain sebagainya, saudara. Sampai akhirnya apa? Dia kembali lagi dalam perenungannya. Tuhan, kalau Engkau sayang, sembuhin aku. Lalu di hatinya, dia menangkap saudara bahwa Tuhan tuh sayang sama dia. Dan dia ingat pertanyaan saya. Tuhan, kenapa sih Engkau harus mati di atas kayu salib? Terus anak ini dibawa satu momen gitu, dia itu ngerasa nggak layak, dia itu masih berbuat dosa, dia itu masih hidupnya itu masih yang namanya anak muda ya, anak remaja ya saudara ya, seperti apa. Itu kayak sering bikin ulah, tapi Tuhan buktikan kasih setianya. Singkat cerita anak ini sembuh saudara. Dan dia melihat bukti kasih Tuhan. Hari Sabtu lalu ketika ketemu sama saya dia ngomong. Jawabnya, Tuhan sayang sama aku. Walaupun aku masih nggak layak. Walaupun aku masih nggak benar. Tapi dia rela mati buat aku. Wow. Nangkep Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini penting loh. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara itu punya satu fondasi yang kuat. Karena Anda mengalami, Anda tuh dapat jawabannya. Bukan hanya Anda baca firman. Sekali lagi itu nggak salah. Tapi akan jauh lebih berfondasi, saudara, kalau Anda itu benar-benar memahami karya apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Karena ini pintu gerbangnya, saudara. Pintu gerbang di mana kita kembali masuk kepada rancangan Allah untuk menjadi seorang anak Allah, menjadi pribadi yang serupa dan serupa dengan Kristus. Dimulai dari apa? Pengertian, pemahaman, serta kesadaran bahwa kita orang ditebus menjadi anak. Ini menjadi titik utamanya, saudara. Saya sangat percaya ketika saudara memahami ini betul-betul dari akar dan Anda merenungkan itu setiap hari, kesadaran itu yang membuat Anda akan hidup benar dan hidup kudus. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang ikut ombang-ambing angin-angin pengajaran, hanya sebatas kita Kristen, saudara, sorry. Kalau ada masalah, kalau ada ketertuduhan di dalam hati kita tidak bisa menavigasi hati dengan baik. Kita tidak bisa menyelesaikan tuduhan-tuduhan itu dengan seperti firman Tuhan. Yang ada apa? Kita akan berhenti menjadi korban. Masuk ke dalam ketertipuan iblis itu tadi. Hati kita tanpa sadar kita mengeraskan. Makanya di dalam Yesaya 36 dikatakan saudara apa? Ku berikan hati yang baru dan roh yang baru. Tujuannya untuk apa saudara? Bersekutu kembali dengan Allah. Kenapa harus diganti dengan hati yang baru saudara? Karena pada dasarnya hati kita itu licik, hati kita itu sombong. Hati kita itu keras. Makanya Tuhan memberikan hati yang baru saat kita lahir baru. Supaya apa? Dikatakan gini, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau taat sama Tuhan, percuma dengan usaha sendiri. Percuma untuk
Ngasih tahu orang lain, kamu harus begini, kamu harus baca Alkitab sehari 10 pasal, 20 pasal. Apakah itu menjadi jaminan bahwa orang itu akan taat, saudara? Belum tentu. Jago firman, iya. Tapi untuk memiliki hati yang taat, saudara, hati yang tunduk, saudara, butuh hatinya Tuhan. Coba aja perhatikan. Ya. Kalau udah melihat, ya bersyukur sih sekarang di grup revival karena kerendahan hati Bapak Ibu Saudara bisa berjalan dengan tertib. Ya, tapi kalau Anda lihat mungkin di grup-grup yang pernah Anda ada segala macam gitu ya, orang kalau udah ngerasa beda gitu ya, dihakiminya nggak ampun-ampun loh. Bener nggak? Oh ini salah, perkataanmu salah, yang benar tuh begini, yang benar begini, yang benar begini. Ya, karena apa? Semua jago-jago. Tuhan tuh nggak butuh jago. Tuhan butuh pelaku. Amin. Menjadi seorang pelaku tuh bukan berarti sok tahu, sok pintar. No. Menjadi pelaku tuh benar-benar menghidupi, mempraktekkan. Amin, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku? Bagaimana kita bisa menjadi menghidupi firman itu, saudara? Pakai hatinya Tuhan. Karena dia sudah memberikan kepada kita hati yang baru. Dijauhkan hati yang keras. Dijauhkan hati yang menjauh. Ya, diberi hati yang taat. Diberi hati yang lembut. Supaya apa? Kita hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saya ajak, mumpung satu sub kita bicara ini, saudara. Masih saya cerita tentang beberapa hari lalu. Ada seorang anak, ini baru mau pengen mengenal Tuhan, ceritanya gitu. Saya tanya, apa pergumulanmu? Saudara, kalau boleh saya jujur ya, kendalanya anak muda, anak remaja itu 9,999%. Masalah di mana? Kekudusan. Ya, dia terjebak dalam pornografi, dia terjebak dalam masturbasi, dan hal itu yang membuat dia terus merasa nggak layak. Dan itu dosa yang kayaknya karena apa ya? Karena dosa yang tanda petik enak gitu ya. Jadi terlibat di situ. Merugikan orang lain? Enggak. Tapi merugikan diri sendiri, saudara. Nah akhirnya anak ini tanya, gimana cara melepaskan itu? Saya bilang gini, tahu nggak? Itu problem hampir semua manusia. Oke, ya nggak semua sih, nggak semua 100% enggak, saya percaya enggak gitu ya. Tapi kebanyakan, saya bilang ini, kamu mau cari usaha kesana kemari, kamu menjauhi ini, kamu puasa internet segala macam, nggak jaminan, enggak. Ketika kamu jatuh, apa yang kamu perbuat? Kamu menjauh dari Tuhan, kamu merasa nggak layak, menerima ketertiban iblis, atau kamu lari kepada Tuhan? Kebanyakan kira-kira kalau kita jatuh dalam dosa, ngambilnya yang mana, saudara? Banyak kan yang pertama. Ngerasa nggak layak, akhirnya menjauh dari Tuhan. Betul tidak ya? Padahal jalan satu-satunya untuk kita menjadi benar, kita terlepas dari semua masalah itu satu. Lari kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang lain mengatakan, saudara, kalau kita lari kepada Tuhan, kita lari dari kejahatan. Artinya apa? Apapun kondisi kita, saudara. Terpuruknya kita apa? Jujur sama Tuhan. Nyatakan kelemahan kita itu apa? Ngomong sama Tuhan, saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita sedang tidak menurunkan standar kita loh, enggak, sama sekali enggak. Jangan salah persepsi. Dan ini yang harus diluruskan. Ya. Kalau kita di hadapan iblis, kita harus lawan, tapi di hadapan Tuhan jangan melawan. Di hadapan Tuhan harus apa? Nyerah. Jadi terlepas masalah kalau anak muda tadi masalah soal kekudusannya hidup kudus, tapi kalau buat kita
Ya, mungkin di usia kita ada yang di bidang itu gitu ya. Tapi apapun itu judulnya sebetulnya Saudara. Pertanyaannya apakah gini? Kembali lagi, kita memaknai nilai karya salib Tuhan di atas kayu salib itu tadi. Dalam setiap masalah, Saudara, kalau Anda ingat, Anda punya kesadaran dalam hal ini, Anda lari kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita terus-menerus cari cara ini, cari cara itu, cari instan segala macam, supaya apa yang menjadi masalah itu cepat terjadi. Saudara, waktu saya diambil dari manusia lama saya masih punya hutang kartu kredit beberapa, dan menyelesaikan masalah itu butuh 3 tahun. Bukan berarti kalau Anda punya masalah lama, waktunya pasti 3 tahun atau lebih lama. Enggak, tergantung, saudara. Dan saya melihat beberapa tahun itu yang terjadi. Tuhan mengajarkan tentang hati. Hati yang mau bergantung kepada Tuhan. Diubahkan yang tadinya bergantung sama manusia, yang tadinya cari akal kalau ada masalah. Oh, si ini mungkin bisa bantu ya. Oh, keluarga saya mungkin bisa bantu dan seterusnya, saudara. Tapi di situ Tuhan ajar. Kebiasaan saya karena dari orang sekuler yang tadinya menerima salary, menerima gaji bulanan, betul-betul dididik, dilatih kepada Tuhan untuk benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan saya dilepaskan dari namanya noda atau kutuk hutang dari turunan. Karena dari orang tua saya, kehidupannya juga begitu, saudara, terjerat dalam kutuk hutang piutang. Hidup itu nggak bisa hidup kalau nggak hutang. Serius. Maka itu melekat dalam hidup saya, saudara. Yang ketika Tuhan tangkap saya, kok kayaknya lama penggenapannya, kok kayaknya lama pertolongan Tuhan. Karena dalam proses perjalanan itu, saudara, Tuhan tuh nggak cukup memberi kita solusi, tapi ngasih cara hidup. Perhatikan di sini. Jangan fokus kepada solusi, tapi fokuslah kepada cara Tuhan. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan dalam hidup saudara. Pergumulan apapun itu. Kesehatan, keuangan, keluarga, pelayanan, sakit hati, apapun itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang bergumul dengan hal apapun itu saudara. Yuk coba miliki pola berpikir apa? Tuhan, aku tahu Engkau adalah sumber dari segala solusi. Dia itu gampang. Kalau Anda hari ini butuh utang ratusan juta atau MM, detik ini, hari ini, itu bukan satu hal yang mustahil buat Tuhan sebetulnya. Percaya? Amin. Kalau kita sedang beriman dalam kesembuhan sekalipun juga, saudara, bukan perkara Tuhan nggak mampu sembuhkan kita. Tuhan datang kepada kita bawa segepok duit bisa. Tuhan datang detik ini kepada Anda yang mungkin lagi berjuang dalam kesembuhan, sembuh bisa. Tuhan nggak perlu tumpang tangan segala macam. Tuhan jumpain Anda, jumpain kita, kita jadi sembuh. Kita jadi lepas masalah bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya saudara, ketika Tuhan datang kepada kita, menyelesaikan masalah kita, apakah kita sudah wajib? Atau bahkan apakah kita sudah jaminan kita akan hidupnya benar? Saya pernah nolong orang, tepatnya melayani orang yang kena masalah drugs, narkoba. Biasanya kalau masalah narkoba itu keuangan pasti carut marut. Mau sekaya apapun saudara, keuangannya pasti babak belur. Karena narkoba itu mahal. Semakin kaya, semakin dia boros. Rumusnya gitu. Gaya hidup itu juga jadi boros. Singkat cerita, saya melayani orang yang punya pergumulan narkoba. Oke. Dia udah segala cara, dia nipu sana, nipu sini, nipu keluarganya, nipu orang tuanya buat servis ini, servis itu segala macam, habis dan terus menerus. Sehingga keluarga besarnya udah paham betul bahwa orang ini kalau butuh duit pasti buat beli narkoba. Sampai akhirnya apa saudara? Ngerembet ke saya. Berani minjem duit ke saya, bahkan minta duit ke saya.
Mas punya duit sekian nggak? Aku butuh buat ini. Tapi saya tahu itu buat beli barang. Saya ngomong sama keluarganya. Tolong bantu prosesnya. Pak, tapi kalau kita nggak kasih duit ya nanti di luar nyolong. Saya tanya balik. Kalau keluarga ngasih duit buat beli barang, jaminan dia selesai nggak? Ayo. Nah, kurang lebih sama, saudara. Kalau Anda butuh pertolongan Tuhan hari ini dan Anda minta hari ini, Tuhan aku butuh duit segini, Tuhan aku butuh pemulihan hari ini juga suamiku, istriku, anakku, orang tuaku. Dipulihkan Tuhan hari ini. Masalahnya adalah ketika kuasa Tuhan turun, ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan menyembuhkan, saudara. Jaminan nggak Anda mau ngelakuin tujuan yang Tuhan mau dalam hidup Anda? Belum tentu. Itulah sebabnya. Yang namanya masalah, yang namanya kelemahan, yang namanya pergumulan, Tuhan manfaatkan supaya apa? Mendidik hati kita. Amin. Jadi apa yang harus kita perbuat kalau kita punya masalah? Nanyanya Tuhan beri aku solusi. Bukan gitu, tapi Tuhan apa yang kau mau? Kalau Anda lagi nggak fokus sama solusinya, maunya apa, saudara? Anda dikasih hikmat Tuhan untuk bertumbuh dalam keserupaan seperti Kristus. Amin. Coba aja saya mau tanya. Hari ini yang hadir ikut pemuridan, yang sedang berkumpul berapa banyak? Yang sedang mencari jawaban Tuhan berapa banyak? Coba. Mungkin semua, termasuk saya. Betul lah. Nah ini buktinya. Anda istirahat bentar dari apa yang Anda pikirkan, apa yang dibugulkan, Anda memilih dengan kebenaran firman toh, benar kan? Nature-nya kita, alami kita itu sebenarnya gitu, saudara. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kita lihat kenapa proses itu terlalu lama, kenapa proses itu kadang-kadang berputar-putar segala macam, karena apa? Balik lagi karena membangun hati kita. Dan proses itu hanya dua. Kita mau nurut atau kita mau keras. Kan gitu. Ya. Dan ketika proses terjadi pasti ada yang namanya penanggalan. Pasti. Ada yang harus ditinggalkan. Ada yang harus diubah baru Tuhan membangun atau memberi sesuatu yang benar di mata Tuhan. Itulah kenapa bangsa Israel harus 40 tahun, saudara, berputar-putar di padang gurun. Karena apa? Hatinya yang keras bangsa Israel ini pengen diremukin sama Tuhan. Harus ada yang ditinggalkan. Harus ada yang dilepaskan. Baru Tuhan kasih sesuatu yang dari Tuhan. Masuklah tanah perjanjian. Kita nggak lagi ngomong bang, kalau kita lihat proses perjalanan bangsa di perjanjian lama eranya Musa, saudara, kita nggak lagi bicara tentang Mesir. Kita nggak lagi bicara tentang perbudakan. Tapi sebagai orang percaya, saudara, rata-rata kita tuh masih muter-muter di padang gurun. Buktinya hari ini. Siapa yang dari tahun ke tahun punya problem yang sama? Coba dong. Halo, pandemi udah berapa tahun? Masalah yang kau gumulkan, udah ganti belum? Atau masih sama? Mungkin masih sama, tapi responnya sama atau enggak? Gitu. Artinya apa, saudara? Kalau nyatanya kita itu masih punya pergumulan yang judulnya sama, temanya sama, artinya apa? Mohon maaf, saya mau bilang. Kita masih berputar-putar terus di padang gurun. Artinya apa? Ada hal-hal yang belum kita bisa lepaskan. Ada hal-hal yang belum kita bisa tanggalkan. Apa itu? Ya masing-masing orang beda. Ya, ini bisa buat jadi bahan perenungan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat-sangat rindu sekali supaya apa?
Semua saudara di sini mengalami satu pertumbuhan yang signifikan. Tahu nggak sih? Goalnya Bapak Ibu Saudara ditebus. Jadi orang berdosa. Menjadi umat tebusan. Menjadi anak Allah. Untuk apa? Mengerjakan panggilan surgawi. Kalau suatu saat kita dipanggil sama Tuhan, saudara. Tuhan nanya kepada Anda, apa yang kamu lakukan, Gus? Di muka bumi. Sampai detik terakhir, Tuhan, aku masih bergumul dengan keluarga aku, Tuhan. Waduh, Tuhan sedih banget. Kenapa sedih? Dia mati untuk membayar apa yang kita nggak perlu bayar. Amin, saudara. Sering sekali kita pengen membayar apa yang Tuhan Yesus sudah bayar. Apa yang Tuhan Yesus bayar, saudara. Semua apapun itu. Coba renungkan. Halo. Jangan merasa nggak siap, jangan merasa nggak mampu. Tuhan, aku nggak bisa disuruh sharing, aku nggak bisa suruh doa. Mau berapa tahun? Kita nggak tahu usia kita, umur kita. Bener nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Dipanggil umur keberapa, di rapture tahun berapa, saudara? Makanya orang-orang di Korintus, kalau saya tidak salah, dia selalu bilang, aku menganggap hari ini adalah hari-hari yang dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita punya semangat, supaya kita punya hati berapi-api. Oke? Nah, balik lagi tadi saudara. Coba renungkan. Tahun demi tahun, apakah nasib kita masih sama? Kalau masih sama artinya apa? Itu tadi kita masih berputar-putar di dalam padang gurun. Ya, tapi bukan berarti ketika masuk tanah perjanjian, saudara, Anda lepas dari masalah, akan ada. Tapi itu enggak akan mempengaruhi hidup Anda, panggilan hidup Anda. Enggak. Kalaupun harus mengalami satu masalah, satu proses, butuh beberapa waktu lalu, udah, lepas lagi. Karena pada dasarnya iblis akan selalu menggecok kita, saudara. Ya, tapi itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Oke, balik ya. Jadi buat kita semuanya harus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah membayar apa yang tidak perlu kita bayar lagi. Jangan susah payah untuk menyibukkan diri, saudara. Jangan. Makanya setiap kali ada pergumulan, setiap kali ada masalah yang Anda hadapi, temukan. Prosesnya itu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. Jangan fokus kepada solusi. Ya. Oke, kita baca ayat berikutnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, saya hari-hari ini punya satu curhatan sama Tuhan. Kalau boleh saya bagi curhatannya apa saya ke Tuhan. Tuhan, makin hari makin susah. Makin hari makin berat ya Tuhan. Bukan berarti saya mau mundur, enggak. Tapi ketika saya melihat apa yang harus dia hadapi, melihat apa yang harus dikerjakan bersama dengan Tuhan, makin kompleks. Dan benar-benar makin habis. Buat ego itu makin habis, saudara. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Dikatakan di dalam 2 Korintus ayat 4, pasal 4 ayat 10, kami senantiasa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kita ngerasa bahwa oke, udah dibayar. Aku nggak punya hak. Ketika kita sedang menuntut, ketika kita sedang menggali, mencari sesuatu, saudara, dalam kehidupan yang fana ini, kita kembali dan kita tidak memperoleh itu, saudara. Kita diingatkan bahwa, Gus, kamu udah mati sebetulnya. Cukup ya.
Kamu nggak punya hak. Iya ya. Itu akhirnya membuat kita apa? Menghidupi kematian Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat Remo hari Kamis lalu? Ya, kita dapat ayat Paulus mengejar yang namanya apa? Kuasa kebangkitan, kuasa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Dalam dua kuasa itu, baik kuasa kebangkitan dan kuasa kematian, sama-sama besarnya. Kuasa kebangkitan untuk apa? Untuk mengalami satu terobosan. Sedangkan kuasa kematian Tuhan Yesus untuk apa, saudara? Berdamai hati kita dengan penderitaan yang harus kita lalui. Memiliki hati yang stabil pada saat kita mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan. Sehingga kita bisa stabil, sehingga kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang Paulus kejar. Dia pengen mengerti arti kebangkitan. Dia pengen tahu arti kematian Tuhan Yesus. Dia kayak salib buat dia. Dua hal ini besar sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat menangkap intisari ini, saudara, saya percaya Anda betul-betul menjadi orang percaya, orang Kristen yang betul-betul mengalami satu pertumbuhan yang dewasa. Dan pasti ada buahnya. Ya, seharusnya hari ini kita nggak lagi ngomongin itu lagi. Seharusnya kita udah ngomong hal-hal yang mungkin di atas. Tapi nggak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Asal apa? Itu Anda, Bapak Ibu Saudara dan saya memahami betul dasar ini dulu. Ya. Nah, lanjut di dalam keterangannya. Dia berkata begini. Banyak kali proses membuang si manusia lama itu membutuhkan proses kematian dalam hidup seseorang agar benar-benar bersih dari segala najis dalam hati dan pikirannya. Ini yang disebut brokenness atau penghancuran manusia lama agar hidup manusia baru yang sudah ada di dalam orang itu muncul keluar. Kematian itu berarti mati terhadap cita-cita sendiri yang sifatnya kedagingan. Kematian terhadap usaha-usaha dengan kekuatan jiwa dan tubuh fisik sehingga bisa mempercayai Tuhan yang sebenarnya mau bekerja sendiri di dalam dan melalui diri orang itu. Juga sekaligus kematian tabiat daging orang itu untuk diganti dengan tabiat Yesus yang kudus. Ini sudah panjang lebar tadi saya sudah bahas, saudara, ketika kita punya masalah, kenapa Tuhan fokus kepada proses. Ya, tadi sudah saya bahas. Kemudian di dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 berkata, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, air hidup itu bicara tentang firman dan bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dan kalau kita perhatikan banyak firman yang mengatakan bahwa marilah datang kepadaku. Betul kan? Kalau yang letih lesu, berbeban berat, ya berapa banyak, saudara, firman Tuhan mengatakan begitu. Artinya Pak, Tuhan rindu supaya kita itu datang kepada Dia, kembali kepada Dia, pulang kepada pribadinya, bukan pulang setelah mati, enggak. Tapi kembali dekat kepada Tuhan, saudara. Nah, air yang hidup adalah sarana untuk membasuhnya sehingga bersih dari semua kotoran yang bersifat rohani itu. Selanjutnya, air yang hidup itu juga akan menjadikan sarana bagi orang itu untuk membasuh orang lain dan membuatnya memasuki jalur kekudusan Tuhan dan mau diubah seperti Yesus juga. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kembali lagi kepada pergumulan kita, saudara. Kalau kita belum dimerdekakan, artinya apa? Kita belum dapat kebenarannya. Pak, tapi saya udah baca Alkitab setiap hari, saya ikut pemuridan, saya ikut kelas ini, kelas itu, saya ikut Zoom ini, segala macam. Mungkin itu baru pengetahuan, saudara. Tapi kalau benar-benar Anda mendapatkan kebenaran, pastinya Anda akan dimerdekakan. Amin, pastinya. Ya. Karena apa? Firman berkata demikian ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita benar-benar mendapatkan kebenaran, kebenaran bukan sebatas teori, kebenaran itu benar-benar bicara. Oke Tuhan, aku mau lakukan ini.
pasti dimerdekakan. Kalau belum dimerdekakan apa? Kejar kebenarannya. Ya, kemarin juga saya sudah membahas, saudara, bahwa kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita. Itu bicara tentang apa, saudara? Kasih karunia terhadap kebenaran. Ya, kasih karunia terhadap firman, pengertian, berkat rohani. Dan kasih karunia terhadap apa, saudara? Perkenanan. Bicara tentang penghidupan Tuhan. Dan kasih karunia terhadap apa, saudara? Karunia roh. Ya. Jadi kita akan bergerak di 3 area itu, saudara, karena itu Tuhan sediakan buat kita semuanya. Next. Keterangannya kita baca. Kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan akan membebaskan pikiran-pikiran manusia yang menguasai Anda dan sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh Anda sebetulnya berasal dari Dia dan derajat Anda sudah dipulihkan setara dengan Dia. Bahwa posisi kita telah dikembalikan untuk duduk bersama Sang Bapa di sebelah kanannya di surga. Segala macam takut, khawatir, cemas dihilangkan dengan kesadaran akan posisi itu. Sekarang Roh Kudus membukakan pengertian bahwa Anda ternyata ikut mencipta segala alam semesta, bahkan surga dan segala isinya, termasuk para malaikat bersama Dia sejak sebelum dunia dijadikan. Sekarang Anda semua dipulihkannya menjadi serupa dengan Dia dalam segala hal. Sementara itu Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama Dia dan makin meyakinkan kita bahwa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kita adalah Roh Tuhan Yesus di dalam kita, bukan kita lagi, karena si manusia lama telah semakin dihabiskan, ditiadakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudara, ketika kita bisa menghidupi kebenaran firman ini bahwa kita semua itu berasal dari Dia, kita akan memiliki satu bahkan pengertian, iya ya. Kalau ditanya, sebelum Anda lahir, Bapak Ibu sekalian, adanya di mana? Kan masih menyatu dengan orang tuanya masing-masing kan? Betul nggak ya? Belum diproduksi. Tapi pada dasarnya gen, DNA, kromosomnya Bapak Ibu Saudara itu ada di mana? Orang tuanya masing-masing. Oke? Kalau ditanya lagi, sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan, kita di mana? Ya kita semua ada di dalam dirinya Allah, Saudara. Kalau pemahaman ini benar-benar Anda betul-betul maknai secara dalam, wow, ini membuat hati Bapak Ibu Saudara itu bersyukur sekali. Betapa bersyukurnya kita menjadi seorang anak. Bahkan ketika Allah menciptakan langit bumi, menciptakan malaikat, kita sudah ada di dalamnya. Ini yang memerdekakan. Kita punya iman, saudara, bahwa iya ya, saya harusnya tidak di bawah dari sakit penyakit. Saya harusnya tidak di bawah pergumulan saya. Anda lepas dari kebohongan-kebohongan iblis. Karena apa? Anda disadarkan kedudukannya. Anda disadarkan siapa diri kita, saudara. Kembali lagi apa yang tadi saya bagikan. Bagaimana Tuhan berkenan kepada kita? Tuhan gak butuh apa yang kita kerjakan, saudara. Tapi sadari bahwa kita anak. Amin. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan, ketika Roh Kudus datang, ya, dari langit, Bapak surga bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Kenapa Bapak berkenan? Karena dia anaknya, gitu loh. Jadi untuk membuat kita berkenan itu nggak usah susah payah menyibukkan diri, nggak usah susah payah cari pelampiasan, pelarian kemana, enggak. Orang yang tahu yang dikenan, orang yang sadar bahwa dia dikenan Allah, dia akan berjalan dalam kehidupan punya hati ucapan syukur. Dia nggak akan dikuasai oleh ketakutan. Dia tidak dikuasai oleh kecemasan. Dia tidak dirongrong oleh ketertipuan, ketertuduhan, intimidasi. Karena apa? Dirinya sadar bahwa dirinya anak. Amin.
Dalam hal apapun, dalam hal mungkin Anda sedang berhutang secara keuangan, jangan jadikan Anda sedang berhutang itu status anak Allah dicoret. Enggak. Anda tetap anak. Tapi jadikan status anak itu untuk apa? Beriman lepas dari kutuk hutang itu. Amin. Oke. Saya cukup hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan, hari Senin, seperti biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu. Yuk, ada yang mau bertanya dalam materi yang kita sudah bahas? Pak Agus mau tanya. Bu Rahel, silahkan. Saya tanya sedikit tadi Pak Agus bilang tentang keuangan. Ya. Bagaimana caranya menang dalam keuangan? Oke. Itu aja. Makasih Pak Agus. Baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Yang dulu saya alami adalah karena punya hutang. Saya berharap waktu itu Tuhan menolong saya dengan sekonyong-konyongnya Tuhan memberikan berkat sebesar yang saya butuhkan. Oke. Sehingga saya tidak mensyukuri, saya tidak setia dalam perkara kecil. Singkat cerita gini ya, gambarannya gini. Misal saya itu punya hutang 1.000. Saya berharapnya Tuhan akan menolong saya memberi saya 1.000. Salah nggak? Teorinya nggak salah, betul nggak? Selama 3 tahun saya ngalamin proses itu, Bu Rahel. Tuhan tuh ajarin hati saya gini. Dan itu lewat Pak Andreas juga. Kalau kamu punya hutang 1.000, jangan nunggu 1.000 baru kamu bayar. Kamu hari ini punya 100, kamu sisin 50. Melangkahlah dalam iman, 50 kamu bayar. Dengan cara apa? Kalau 50 kita misal hutang ke bank 1.000 ya, 50 kita kan bank pasti nolak. Simpen. Begitu lagi. Misal besoknya dapat berkat 50. Saya sisihin berapa? 5. Saya sisihin berapa? 10. Dan terus begitu. Nggak sampai harus nunggu saya menyisihkan itu bertahun-tahun, enggak. Tapi yang ada pada saat itu lucu sekali kejadian gini ya. Saya tuh ada kartu kredit beberapa. Itu udah 5 tahun ada ya. Harusnya kayak Bank B itu nggak ngerecokin lagi dan jumlahnya juga nggak sangat besar, saudara, nggak sampai ratusan juta. Ya, harusnya udah hilang gitu. Tapi nama saya di BI dicoret. Oke. Tapi lucunya saudara, pihak bank itu masih simpen nomor saya dan tiba-tiba sekali waktu saya angkat. Ada telepon nomor asing, saya angkat, ya. Ini dengan Bapak Agus begini-begini, saya dari bank ini. Aduh. Di situ hati saya udah kayak saya mau matiin, hati saya menuduh. Saya mau ganti nomor juga, hati saya menuduh gitu ya. Akhirnya apa? Saya hadapin. Meskipun pihak bank tuh bilang, oke Pak, Bapak kalau bayar dalam 3 hari ini dapat diskonan potongan sekian persen. Saya jujur apa deh Pak, saya tuh nggak kerja secara sekuler sekarang. Jadi nggak bisa mengusahakan segitu. Boleh nggak saya dikasih waktu 3 bulan, lalu saya masih dikasih diskonan itu. Kayak nawar tukang sayur gitu ya. Udah dikasih murah, tetap aja nawar gitu. Dan akhirnya orang yang telepon saya dari pihak bank itu dibilang gini, oke, saya coba tanyakan sama atasan saya ya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian pihak bank telepon lagi, Pak, saya udah tanyakan sama atasan saya. Katanya boleh. Jadi misalkan ya, saya punya hutang 100. Saya suruh bayar 50. Harusnya dikasih waktu 3 hari, tapi saya tawar jadi 3 bulan. Bayarnya tetap 50. Ngerti ya? Dan akhirnya diizinkan, jadi saya harus pecah itu selama 3 bulan. Singkat cerita begitu. Tapi buat saya pada saat itu masih berjuang. Duit segitu dalam per bulannya, let's say kalau misalnya 50 bagi 3 berapa?
nggak genep ya, taruhlah 60 lah ya, 60 misal utang saya 60, berarti per bulannya saya harus menyisihkan 20 gitu. Tapi buat saya 20 itu per bulan juga masih gelap. Karena apa? Menjadi seorang full timer hanya mengandalkan kemurahan Tuhan, kan gitu. Tidak seperti orang yang sekuler yang setiap mungkin tanggal 25, 28 atau akhir bulan atau bahkan tanggal 1 dapat gaji gitu, enggak. Akhirnya di situ ya udah saya tampung, saya kumpulin gitu, Bu. Setelah saya kumpulkan, udah mau habis tanggalnya, belum cukup uang. Saya sampai berdoa, Tuhan, sampai hari akhir bulan, saya itu ingat bulan Agustus. Saya berdoa, Tuhan ini harus bayar segini, tapi duitnya belum ada. Sampai hari puji Tuhan, sekitar jam 1, jam 2 siang, itu ada mujizat Tuhan. Ya, akhirnya saya bisa bayar cicilan yang pertama. Lega? Ya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak sih satu saat jangan telat? Terus dalam hati saya itu dapat jawabannya, hah? Aku nggak telat ngasih kamu. Kamu butuh tanggal 30. Kalau aku ngasih jam 1, jam 2 sore, jam 5 sore, telat nggak? Nggak telat sih Tuhan. Tapi kan deg-degan, bener nggak? Betul ya? Udah mepet gitu. Ya udah saya bilang, Tuhan kalau boleh saya nggak mepet-mepet deh. Akhirnya saya beriman lagi di bulan kedua itu, ternyata betul gitu, maksudnya nggak semepet yang pertama ya, di minggu-minggu awal itu Tuhan udah kasih berkah, saya coba kumpulin gitu ya, tapi belum cukup juga. Sampai akhirnya belum full untuk cicilan itu, Tuhan tantang saya. Berikan bagianmu untuk pekerjaanku untuk bidang ini. Nah, saya protes sama Tuhan. Ini kan yang ngajarin engkau. Aku harus ngumpulin sebagai tindakan iman. Tapi suruh nabur. Tapi ya udah, puji Tuhannya saya nggak terlalu lama-lama berkumpul di situ. Dah, saya transfer. Di hari yang sama apa yang terjadi. Saya pulang pelayanan, saya belum merit pada saat itu. Siang-siang bolong, kamar saya belum ada AC-nya, kamar kosnya. Saya ngeliat mutasi di rekening saya. Apa yang terjadi? Tuhan tuh benar-benar hidup. Di bulan yang kedua, di cicilan yang kedua, Tuhan sediakan lunas. Bahkan ada sisanya. Saya benar-benar kagum, wow. Nah, yang saya dapat pelajarannya apa? Supaya kita terlepas dari masalah keuangan di bidang hutang. Latih hati kita untuk apa? Tindakan iman. Setia dalam perkara kecil. Itu. Perhatikan, setia dalam perkara kecil. Jangan meremehkan. Jangan anggap enteng. Kan bapakku kaya raya. Ya udah begitu dapat, udahlah buat ini dulu, buat ini dulu, konsumtif. Saya dulu konsumtif. Saya dulu ngentengin. Ngentengin banget. Ya. Nah, yang kedua adalah tadi ya setia dalam perkara kecil dan melakukan tindakan-tindakan iman itu. Yang kedua, saya tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Yaitu apa? Bukan membayar persepuluhan, tetapi mengembalikan. Karena berkat yang kita terima kan bukan punya kita. Betul nggak? Kalau membayar itu kayak kita punya, kita kasih ke Tuhan. No, enggak. Ya, itu basic banget lah. Saya nggak perlu jelasin lebih dalam, tapi ya ini tolong dihidupi. Kemudian yang ketiga adalah mulai jaga hati. Artinya jaga hati itu apa, saudara? Karena berangkat dari orang yang konsumtif, jadi apa-apa tuh gampang gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai bijak di situ. Ya, tentu dalam beli barang-barang segala macam gitu ya. Saya tergolong orang yang dulunya itu punya standar lah. Kalau beli harus begini, kalau beli harus. Ya siapa sih yang nggak mau gitu ya beli barang yang terbaik sekaligus. Betul ya? Kalau dulu brand atau merek number one. Kalau sekarang nomor satu adalah apa? Fungsi.
fungsinya apa. Ya, dan saya ngajarin ke orang-orang juga seperti itu, teman-teman yang masih muda-muda juga gitu. Tuh handphone, mau beli apa? iPhone 12, iPhone 13. Buat apa? Kamu butuhnya apa? Merek, gaya, makan tuh merek. Kasarnya bilang gitu. Butuhnya apa? Ya buat memori besar gini. Banyak tuh merek-merek yang lain segala macam. Ya, sampai Tuhan tuh proses sampai ke situ, Bu. Ya. Oke lah, dulu saya merek ini gitu ya. Handphone pun sekarang saya nggak peduli mau merek apa, yang penting apa? Fungsinya bisa bekerja. Buat saya ini satu progres yang Tuhan buat di dalam diri saya. Ya, kalau dulu udah pokoknya brand A, merek A harus begini supaya apa? Kelihatan, wah segala macam. No. Tapi mengabaikan fungsi. Jadi 3 hal itu sih yang paling utama, Bu Rahel. Yang paling utama tadi, yang pertama adalah itu setia dalam perkara kecil, ya, melangkah iman kalau memang ada yang punya masalah hutang ya. Oke, melangkah dengan iman, mulai kumpulin. Jangan nunggu dapat tangkapan besar baru dibayarkan, ya. Yang kedua, tetap lakukan kewajiban kita untuk mengembalikan. Yang ketiga, mulai jaga hati. Itu. Ya. Karena ketika kita punya hati yang generous, hati yang memberi, Tuhan pasti akan berkati. Gitu. Apakah cukup menjawab? Ya, makasih Pak Agus. Sama-sama. Pak Agus, saya boleh tanya Pak Agus, apa saya salah? Ya, apa Bu? Umpama ya Pak Agus ya, saya kan pernah ngomong sama Pak Agus bahwa saya tuh nggak pernah tabung duit ya. Itu Willy berikan itu saya nggak pernah tabung duit Pak. Saya tuh yang seperti Pak Agus katakan tuh saya merasa bapak saya di surga itu kaya gitu loh Pak. Tapi saya tuh lain persoalan, saya nggak pernah beli barang-barang branded, nggak pernah. HP saya paling mahal tuh 5 juta Oppo yang kali ini saya pakai pun udah 3 tahun. Ya, saya nggak pernah pakai sepatu atau tas branded ya, tapi kebanyakan saya dikasih orang kalau mahal-mahal kayak 7-8 juta gitu. Puji Tuhan yang anak saya belikan itu tas paling mahal 3 juta. Saya udah puji Tuhan Willy belikan begitu ya. Tapi saya suka berbelas kasihan sama orang Pak. Jadi saya nggak pernah tabung uang bukan karena saya semua pakai bagus. Saya beli baju pun ya, diskon-diskon 50, terus pun saya beli 50.000 Pak, 75, 103 blus pun saya pakai Pak. Saya nggak pernah pakai baju lebih dari 1 juta Pak, nggak pernah, paling 700-800 kalau ke kondangan, ada acara keluarga gitu ya. Saya kalau paling mahal tuh pakai kosmetik, perawatan kosmetik, tapi bukan dandan medok-medok ya. Perawatan sama tubuh saya, hand body gitu aja, 2 macam paling mahal. Jadi Willy tahu banget tentang karakter saya gitu. Kalau saya selalu umpama kebanyakan berbelas kasihan kepada orang sebetulnya kan juga tidak benar ya. Kadang-kadang orang kan bisa memperalat saya tuh tahu banget Pak. Ya. Saya tahu banget. Apakah saya salah begitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu Kona. Punya hati belas kasih salah nggak? Enggak, sama sekali enggak. Tapi diiringi dengan ketaatan dan bijak. Ini yang perlu. Makanya saya kayaknya berkali-kali berbagi di kelas online. Ya. Dalam hal keuangan saya punya 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah benih, yaitu benih itu sesuatu yang harus kita tabur kembali. Yang kedua adalah roti, bicara apa yang kita makan, apa yang kita bisa nikmati. Yang ketiga adalah bicara soal lumbung. Ya, jadi mungkin buat Bu Kona berdoa kalau dapat kepercayaan berkat, misalkan 10 yang Tuhan kasih, minimal 10%-nya itu buat benih dulu. Saya bilang minimal ya, karena apa? Itu kembali ke hati kita sih. Semakin kita mengenal Tuhan itu akan dibawa, kita udah nggak lagi bicara hitung-hitungan 10% lagi berapa persen, enggak. 10% itu ada belajar untuk hati kita supaya kita itu menyadari bahwa
Apa yang kita punya, apa yang kita ada itu bukan milik kita. Kan intisarinya seperti itu. Oke. Lalu berarti masih 9. Ya, kalau misalkan kita bicara 100 yang Tuhan kasih, 10%-nya itu berarti 10, berarti masih 90. Oke. Nah, baru dirancang kira-kira kebutuhan buat sebulan ibu tuh berapa. Misalkan 50, ya udah 40-nya masuk ke mana? 50 ini bicara roti, 40-nya bicara lumbung. Masuk ke lumbung. Artinya apa? Tabung aja nggak apa-apa. Ya, nabung itu bukan sesuatu yang salah. Ya, tapi sebaliknya kalau kita nabung takut supaya apa ya? Karena kecemasan, kekhawatiran akan hari esok segala macam, ada tipe-tipe orang yang memang nabung pokoknya kalau udah nabung udah nggak mau tahu itu anggap aja hilang segala macam. Itu kadang-kadang berurusan sama kita, Saudara. Kayak kita udah minta-minta Tuhan, aku butuh segala macam, padahal di tabungan ada, gitu kan. Jadi kayak licik dalam petik, Saudara, kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Kona. Untuk memiliki belas kasihan nggak salah, tapi tolong tambahkan ketaatan dan kebijakan. Itu perlu. Ya. Ya, Oke. mulai Ya. coba praktekkan itu tadi prinsip benih, roti, dan lumbung. Ya, itu Ya. hal yang sederhana. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir kalau ada. Shalom Pak Agus. Oke, Alan, silakan. Mau konfirmasi dan mungkin mau nanya kali ya Pak Agus. Yuk. Ya soal tadi pertanyaan Ibu Rahel tadi kan tentang bagaimana mengatasi keuangan itu ya Pak Agus ya. Ya. Kalau yang saya alamin sendiri dan mungkin saya belajar juga kali dari banyak orang gitu kan. Ketika nggak berdamai mungkin di masa lalunya gitu, maksudnya diizinkan untuk ngalamin keadaan pergumulan dalam hal keuangan gitu kan. Itu ketika nggak beres gitu, maksudnya ada luka batin, itu akhirnya bikin orang itu tuh jadi misalnya pengen kaya gitu kan. Nah itu jadi akhirnya kan bikin orang yang kayak Pak Gus bilang ya, maksudnya seseorang itu yang terlibat utang, maksudnya ada hubungan dengan masa lalu gitu kan. Karena saya ngeliat juga maksudnya ketika ada orang yang udah dalam firman gitu kan, tapi kok masa lalunya nggak beres-beres gitu kan. Jadi saya sendiri soalnya ngalamin juga, maksudnya masa kecil saya kan memang Tuhan izinkan memang pergumulan juga dalam hal ekonomi gitu kan. Yeah. Cuman ketika saya berdamai dengan keadaan, saya bersyukur dengan proses Tuhan itu, saya bersyukur malah itu pembentukan Tuhan buat saya, akhirnya saya bisa keluar dari masalah keuangan ini gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan semua gitu kan. Tapi yang saya belajar juga dari sekolah orang lain gitu, ketika orang lain nggak selesai dengan masa lalunya, misalnya dia masa lalunya pahit gitu, susah, akhirnya dia nggak menerima keadaan, itu akhirnya membuat dia ketika dia dewasa itu jadi nggak mau nggak mau takut miskin dan lain-lain, itu akhirnya yang bikin malah jatuh gitu Pak Agus. Itu betul nggak ya Pak Agus seperti itu? Dan yang kedua juga yang saya alami juga ketika ada seseorang yang bergumul, mungkin saya nggak tahu masalah keuangannya sih ya, tapi ketika dia lahir dari keluarga tertolak, nah ini masalah pergaulan. Akhirnya dia bergaul, kan cowok nih kan, dia bergaul dengan teman-teman yang punya istri yang kaya gitu kan. Akhirnya dia sendiri pun jatuh dalam hal yang sama. Jadi dia manfaatin istrinya untuk kekayaan. Jadi pergaulan yang buruk juga merusak kebiasaan yang baik gitu. Itu yang saya alamin. Jadi ya minta penangguhan yang mungkin bagus konfirmasinya. Thank you. Oke. Itu di luar konteks apa yang tadi saya ceritakan, betul bahwa pada dasarnya memang masalah keuangan itu ada beberapa faktor. Salah satu faktor adalah faktor kutuk. Ya, karena selama orang masih hidup di dalam kutuk, susah berkat turun. Kutuk apapun itu, kutuk hutang piutang, kutuk anak tertolak, segala macam itu bisa mempengaruhi. Tapi pahami, setelah kita dilepaskan dari kutuk ini, masuk ke yang tadi saya sebutkan, hati ini akan mempengaruhi. Oke? Karena kita sudah dilepaskan dari kutuk-kutuknya, Ellen. Ya, kita mulai salurannya lancar gitu kan ya. Kalau misalkan kita bicara tentang ada jalur pembuangan gitu, ada yang tertutup, dibuka. Harusnya salurannya lancar. Tapi perhatikan, kalau misalkan selangnya itu bolong di mana-mana, bocor di mana-mana, ya akhirnya kan melebar toh, airnya itu ketampung di mana-mana. Itu bicara soal masalah hati itu tadi. Jadi
apakah itu betul? Benar. Bahwa keuangan seseorang kan berpengaruh dari masa lalunya, dari kehidupannya, itu sudah pasti. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kepadamu aku berhadapan dua, kutuk dan berkat. Ya, aku akan memberkati engkau kalau kamu taat, kamu setia, dan seterusnya. Kau hidup menuruti peraturan-peraturanku dan lain sebagainya. Kutuk kalau engkau nggak taat segala macam. Ya, memang Tuhan perhadapkan begitu. Jadi dasar pertamanya, ya bebasin kita dari kutuk itu, akarnya di mana, mungkin juga karena hidupnya nggak kudus juga, segala macam, itu juga dibereskan. Tapi selain daripada itu, PR selanjutnya adalah soal masalah hati itu tadi, yang saya bagikan buat Bu Rahel. Gitu. Oke. Thank you, Pak Agus. Oke, sama-sama. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Kayaknya ini menarik ya. Saya akan undang Bapak Ibu Saudara untuk membahas hal finansial lagi deh di Senin berikutnya. Karena sepertinya ini menjadi bahan persoalan banyak orang. Oke. Yang punya pertanyaan nanti silahkan ditanya di minggu depan. Ya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk hari ini Bapak, Engkau kembalikan kami semuanya kepada rancangan-Mu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini betul-betul memerdekakan kami, betul-betul membuat kami sadar bahwa kami adalah anak. Tuhan, kami mau berkenan di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan segala cara-cara kami. Kami memilih, kami menjadi anak Allah seperti Engkau, Tuhan. Sebab Bapa berkenan atas hidup kami. Kami sebagai anak-anak yang dikasihi, kami betul-betul menerima anugerah demi anugerah, berkat demi berkat yang setelah surga sediakan. Dan biarlah itu mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak di tempat ini, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, Bapak. Jadikan semua berhasil untuk mempermuliakan nama-Mu, dan bebaskan setiap anak-anak-Mu ini dari padang gurun mereka masing-masing. Bahwa mereka kepada tanah perjanjian-Mu, dan Kau memerdekakan, dan Kau pakai setiap anak-anak Allah ini untuk menjalani panggilan sorgawi yang sudah Engkau tetapkan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, buat Bapak Ibu Saudara yang bisa buka kamera silakan. Saya foto sebentar. Oke. Saya hitung ya, sampai 3. Ada 2 layar. Hitungan 1, 2, dan 3. Ada EO. 1 layar lagi, yuk. 1, 2, dan 3. Oke, Tuhan berkati semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dadah Terima kasih EO. Pak Agus, Tuhan berkati. Nama Bu Kona, Bu Rahel, God bless. Terima kasih Pak Agus. Bye. Thank you Om Amkus. Sama-sama Pak Kis, God bless ya.